Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Rafif Novaldi dari kelas 2020B dengan NIM 2004-07-04-135. Di sini saya akan menjelaskan mengenal arti lebih Pancasila sebagai bentuk ideologi terbuka. Pendahuluan. Semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka sudah terbentuk sejak dasar negara telah ditetapkan. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas, fleksibel, dan tidak tertutup. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Yaitu Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Hal ini menyebutkan bahwa nilai dasar Pancasila dapat berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa syarat. Di antaranya, pertama, nilai dasar. Nilai ini merupakan hakikat atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun, jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai instrumental yang menjadi penjelas bagi kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh nilai dasar. Kedua, nilai instrumental. Nilai ini merupakan parameter atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberlangsungan negara, maka hasilnya adalah undang-undang yang bersumber dari nilai dasar. Ketiga, nilai praksis. Nilai ini merupakan perwujudan dari kedua nilai di atas. Nilai ini selalu berubah seiring perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan tidak akan pernah memengaruhi fakta bahwa nilai ini merupakan pencerminan sikap dari nilai dasar Pancasila. Ketika jenis nilai ini saling terkait satu dengan yang lainnya, maka tidak mungkin ada penyimpangan di tiap tingkatan nilai, karena pasti akan segera disadari ketika perwujudan nilai tersebut tidak cocok dengan hakikat Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, dimensi realitas, yaitu mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kedua, dimensi idealisme. Idealisme yang ada dalam ideologi mampu menggugah harapan para pendukungnya. Ketiga, dimensi pendukung, mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila menjadi dasar dari seluruh aktivitas bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Ketiga, Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas dan dinamis untuk menjadi tujuan nasional. Keempat, menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatar belakang dan budaya yang berbeda. Kelima, dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Faktor pendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, proses pembangunan nasional berencana.
di mana dinamika masyarakat Indonesia yang berkembang sangat cepat, sehingga tidak semua permasalahan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis. Kedua, runtuhnya ideologi tertutup seperti Marxisme dan komunisme. Ketiga, tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.